Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Sang Mantan. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, setiap pagi Aisyah harus berjalan sampai di ujung jalan untuk menunggu kendaraan umum yang lewat. Sebenarnya dia mempunyai sepeda motor, tapi karena dulu pernah jatuh, dia jadi trauma. Lama menunggu, belum ada satupun angkutan umum yang lewat. Tiba-tiba berhenti tepat di depannya, sebuah mobil yang sangat dikenalnya. Mobil Pak Adam. Mas Adam. Adam turun dari mobilnya dan berjalan mendekati Aisyah. "Ayo berangkat bareng," ajak Adam sambil membuka kacamata hitam yang dipakainya. "Loh mas, rumah mas kan gak lewat sini," tanya Aisyah lugu. "Memang sengaja mas mau jemput kamu," jawab Adam santai. Aisyah melongo sambil membesarkan matanya yang sipit. Apa dia lupa kalau semalam Adam menembaknya? Ya walaupun dia belum memberikan jawaban, tapi setidaknya Adam akan selalu berusaha mencari perhatiannya. Ya begitulah cowok kalau ada maunya. "Ayo," ajak Adam sembari membukakan pintu mobil untuk Aisyah. Di perjalanan, Adam suka mencuri-mencuri pandang pada gadis yang ada di sampingnya. Tapi yang dipandang seakan tidak peduli. Adam berdeham untuk mendapat perhatian dari Aisyah. Benar saja, Aisyah menoleh dan memperhatikannya. Mungkin di dalam hatinya mengagumi ketamanan Adam. Mungkin. "Aisyah, tidur jam berapa semalam?" tanya Adam basa-basi, karena dia gak tahu harus ngomong apa. "Gak tidur pak," jawab Aisyah. "Loh kok pak lagi sih? Memangnya mas terlihat setua itu ya?" kata Adam sambil tertawa. Maaf mas, lupa, belum biasa," jawab Aisyah sambil tersenyum. Duh, manisnya senyum Aisyah jadi meleleh Adam dibuatnya. Hijab warna hitam yang dipakai membuat wajahnya makin terlihat putih bersih. "BTW, kok gak tidur?" tanya Adam mengingat jawaban Aisyah tadi. "Gak bisa tidur mas," jawab Aisyah sambil menunduk. Adam berpikir, apakah Aisyah tidak bisa tidur karena dia? Seandainya benar, alangkah merasa bersalahnya Adam pada gadis pujaan hatinya itu. "Karena aku ya?" tanya Adam sembari melirik Aisyah. Enggak kok pak. Mas," jawab Aisyah gugup. Sesampainya di kantor, semua mata tertuju pada Adam dan Aisyah yang tampak berangkat bersama. Aisyah merasa sangat malu dengan kejadian ini, apalagi dia masih baru kerja di sini. "Karyawan baru udah berani deketin manajer," sindir seorang wanita yang selalu berpakaian seksi. "Ngaca dong, pantas apa enggak kira-kira?" tambahnya lagi. Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab sindiran dari rekan kerjanya itu. Hatinya sungguh sedih. Tak terasa air matanya menitik membasahi kertas yang ada di meja kerjanya. "Aisyah," tiba-tiba Adam sudah berdiri di sampingnya. "Kamu Dina, jaga ucapan kamu ya," maki Adam sembari menunjuk ke arah perempuan yang melontarkan sindiran pada Aisyah. "Maaf pak," jawab Dina sambil tertunduk. "Aisyah, maaf ya gara-gara mas kamu jadi nangis," kata Adam pelan sembari mengambilkan tisu untuk Aisyah. Tapi Aisyah malah mengambil tisu sendiri dan membiarkan tisu yang disodorkan Adam padanya. "Oke," kata Adam sembari mengusapkan tisu yang tidak laku itu ke wajahnya sendiri. Karena akhir bulan, banyak karyawan yang lembur termasuk Aisyah. Adam membelikan makanan dan minuman untuk Aisyah. Karena dilihatnya Aisyah tidak beranjak sedikit pun dari meja kerjanya untuk sekedar membeli makan. "Mbak Aisyah, ini dari Pak Adam," kata ibu kantin seraya meletakkan sebuah bungkusan di meja kerja Aisyah. "Makasih bu," ucap Aisyah sembari membuka bungkusan itu.
Jangan lupa makan ya. Isi tulisan pada secari kertas yang terselip di antara makanan itu. Aisyah nampak menatap ke arah ruang kerja Adam. Dia menarik nafas panjang dan kembali membungkus makanan itu. Terdengar suara nyanyian pengantar tidur buat anak-anak. Aisyah tampak menoleh ke samping dan ke belakang, mencoba mencari tahu siapa yang menyanyi. Namun semuanya tampak sedang serius mengerjakan tugasnya masing-masing. Apa cuma aku yang dengar? Pikir Aisyah. Kembali Aisyah mengerjakan tugasnya yang masih menumpuk. Satu persatu karyawan berpamitan pulang, termasuk Dina. Dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Tinggal Aisyah dan seorang lagi yang belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ayo duluan, kata Alex, orang yang terakhir bersama Aisyah. Silakan, jawab Aisyah yang mulai dirundung rasa takut. Tapi kenapa harus takut? Toh, ada satpam yang berjaga selama 24 jam. Dia ayah dari anakku. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Aisyah. Sontak Aisyah menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya merembang karena takut. Aisyah? Panggilan itu mengejutkannya. Ternyata Adam juga baru keluar dari ruang kerjanya. Aisyah bisa bernafas dengan lega sekarang. Belum selesai? Tanyanya kemudian. Belum mas, sedikit lagi. Jawab Aisyah tanpa memalingkan pandangannya dari berkas-berkas yang ada di mejanya. Mari, biar mas bantu, kata Adam sembari menarik kursi yang ada di dekat situ. Aisyah tidak menolaknya, karena dia sudah merasa sangat lelah dan mengantuk sebab semalam tidak bisa tidur. Akhirnya selesai juga. Aisyah dan Adam segera beranjak meninggalkan tempat kerja mereka. Lelah dan mengantuk dirasakan oleh Aisyah. Adam menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tentu saja Aisyah tidak menolaknya. Langkah Aisyah yang agak sempoyongan membuat Adam tertawa tertahan. Kenapa mas? Tanya Aisyah sembari memperhatikan Adam yang menyembunyikan tawa di balik telapak tangannya. Gak apa-apa kok, jawab Adam singkat sembari berusaha menahan tawanya. Sepertinya gadis ini sangat lelah dan mengantuk sekali. Selain jalannya yang sempoyongan, matanya juga terlihat sayu. Sesampainya di mobil, Adam langsung membukakan pintu untuk Aisyah. Saat Aisyah hendak melangkah masuk, tiba-tiba ah! Aisyah berteriak ketakutan dan melangkah mundur. Dia melihat sosok kuntilanak yang menggendong bayi itu duduk di dalam. Tanpa sadar, Aisyah memeluk Adam yang masih memegang handle pintu mobil. Kenapa Aisyah? Tanya Adam bingung. Dia membalas pelukan Aisyah dengan mengusap-usap punggungnya. Ketika sadar, Aisyah segera melepaskan pelukannya dan mendorong Adam hingga atasnya itu terhuyung ke belakang. Aisyah menangis. Entah apa maksud tangisannya itu. Menangis ketakutan atau menangis karena telah bersentuhan dengan Adam. Maaf, mas gak ada maksud melecehkan kamu Aisyah, kata Adam penuh penyesalan. Dia merasa sangat bersalah. Aisyah terus saja menangis sembari mendekap bagian depan tubuhnya dengan kedua tangannya. Dia merasa sangat kotor sebab tidak dapat mengendalikan diri karena rasa ketakutannya. Enggak mas Adam gak salah. Ini memang kesalahanku, kata Aisyah tertunduk. Ya udah, ayo mas antar pulang, kata Adam. Di perjalanan pulang, mereka berdua saling membisu. Hanya suara batuk Adam yang sesekali terdengar. Awas mas! Tiba-tiba Aisyah berteriak sambil menutup kedua telinganya. Adam terkejut dan seketika menginjak rem. Terdengar bunyi ban mobil yang direm mendadak. Untung keduanya memasang sabuk pengaman sehingga tidak terjadi benturan. Aisyah masih menutup kedua telinganya dengan tangan dan menunduk seolah dia barusan melihat sesuatu yang menakutkan. Kenapa Aisyah? Tanya Adam kemudian memandang sekitar, memastikan tidak ada apa-apa. Jalanan tampak sepi, tidak ada satupun kendaraan yang mereka jumpai. Mas Adam gak lihat tadi di depan ada orang? Aisyah balik bertanya. Orang? Enggak, jawab Adam dengan yakin, karena dia memang tidak pernah memalingkan pandangannya sedikit pun dari jalan.
Mungkin kamu salah lihat Aisyah. Kamu capek dan ngantuk kan? Tanya Adam. Maaf mas, pikiranku kacau. Jawab Aisyah menyesal. Karena dia, orang lain hampir saja celaka. Di perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga kiri Adam. Kamu mencintai wanita itu, Dam? Kamu tidak takut dia celaka? Atau mungkin nyawamu sendiri yang akan melayang? Adam melihat ke kiri dan belakang, mencoba mencari sosok yang berbisik itu. Tidak ada siapa-siapa. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia harus melakukan sesuatu. Adam mengurunkan niatnya untuk pulang. Dia mengambil ponsel dari saku celananya dan segera menghubungi Yudi. Sesampainya di rumah Yudi, ternyata sahabatnya itu sudah menunggu di teras. Yudi mengambil alih kemudi karena dilihatnya Adam shock berat. Tidak memungkinkan untuk menyetir sendiri. Jadi gimana, Dam? Cari orang pintar? Tanya Yudi dengan tatapan mata, masih fokus ke jalan. Iya, jawab Adam sambil mengangguk lesu. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Aisyah. Aku sangat mencintai dia. Apapun akan kulakukan untuk melindungi dia. Tambah Adam. Kembali mereka menyusuri jalannya waktu itu. Pernah mereka lewati jalanan yang begitu sepi, apalagi malam seperti ini. Sesekali Yudi memperhatikan wajah sahabatnya itu. Sahabat yang banyak membantunya setiap kali dia ada masalah, terlebih masalah keuangan. Dam, optimis ya, jangan putus asa, ucap Yudi membuka pembicaraan. Karena dari tadi mereka hanya diam saja sibuk tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Adam hanya menoleh sekilas ke arah Yudi dengan tidak menjawab atau sekedar mengangguk sebagai respon ucapan sahabatnya itu. Tampak sekali dia mengalami shock yang luar biasa. Maaf Dam, apa nggak sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu di masa lalu? Kata Yudi yang memang sudah mengetahui rahasia hidup Adam. Karena memang tak sedikit pun ada rahasia di antara mereka. Seketika Adam menoleh ke arah Yudi. Nampak dia terkejut dengan usulan sahabatnya itu. Mengakui kesalahannya sama saja dengan bunuh diri. Karena akan semakin sulit dia untuk mendekati Aisyah, Putri Cahyani, wanita yang sangat diinginkannya untuk menjadi kekasihnya. Gila kamu Yud, bisa-bisa aku tambah sulit untuk mendapatkan cinta Aisyah. Jawab Adam tidak setuju dengan usul Yudi. Aisyah gak seperti cewek-cewek lain yang aku dekati selama ini. Dia beda. Buktinya sampai sekarang dia belum menjawab pernyataan cintaku. Kalau gadis lain gak perlu menunggu, sudah langsung diiyakan. Tambah Adam lagi. Yudi hanya diam saja mendengar perkataan sahabatnya itu. Dia tahu betul perasaan Adam. Adam yang dia kenal selama ini belum pernah menjadi pengemis cinta. Gadis bernama Aisyah itu sudah mampu membuat Adam berlutut dalam kesombongan karena ketampanan dan kekayaannya. Tiba-tiba saja mesin mobil mati. Apa mungkin kehabisan bensin? Mana mungkin. Mobil Adam selalu full tank. Ada apa Yud? Tanya Adam kemudian. Gak tahu nih Dam, tiba-tiba aja mati. Jawab Yudi sembari mencoba mengstraternya. Berkali-kali mencoba tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya Yudi turun diikuti Adam untuk memeriksa mesin. Gak ada masalah, kata Yudi sesaat setelah mengotak-atik mesin mobil. Yudi terlihat bingung harus berbuat apa. Sementara Adam duduk di aspal, menekuk lutut sembari meremas-remas. Rambutnya nampak kusut. Indah, maafkan aku Indah, teriak Adam sambil terus meremas-remas rambutnya dan menangis. Dia nampak begitu syok. Tambah sekali penyesalan di wajah playboy itu. Yudi sungguh tidak tega melihat sahabatnya itu. Belum pernah seumur hidupnya dia melihat Adam menangis. Baru kali ini. Tiba-tiba angin bertiup kencang menjatuhkan daun-daun kering dari pepohonan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Tampak sesosok wanita berbaju putih melayang-layang sembari menggendong bayi tertawa cekikikan. Suaranya begitu menakutkan membuat bulu kuduk meremah. Sosok itu turun tepat di hadapan. Adam yang masih menangis.
Ini dosa dan kesalahanmu, Dam. Kau perlakukan aku dengan kejam, ucap sosok itu dengan nada tinggi. Maafkan aku, Indah. Aku benar-benar menyesal, ucap Adam sambil terus menangis. Apakah penyesalanmu berguna untukku, kata sosok itu. Indah, ampuni aku, ucap Adam lagi sembari bersimbu di hadapan sosok yang menggendong bayi itu. Ini anak kita yang mati sebelum sempat aku melahirkannya. Tidakkah kau merasa memilikinya? Dia buah cinta kita, Dam. Tidakkah kau menyayanginya? Kata sosok itu sembari menangis. Yudi yang menyaksikan itu semua ikut mendirikan air mata. Sungguh dia kasihan dengan Indah, tapi dia juga tidak tega dengan Adam yang selalu diteror dan dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Indah, aku mohon, jangan hukum aku seberat ini. Aku menyesal, Indah. Kembali Adam memohon. Kalian mau kemana? Ke dukun? Untuk apa? Untuk mengusirku? Tanya sosok itu sambil memandang ke arah Adam dan Yudi bergantian. Itu tidak akan bisa membuatku pergi. Itu akan sia-sia. Aku begitu sakit dan menderita hidup terombang-ambing di dua dunia seperti sekarang ini. Untuk membunuhmu, aku tidak mampu. Aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, aku mencintaimu, ucap sosok itu sembari terus menangis. Tak lama kemudian sosok itu lenyap entah kemana. Yudi segera berlari menghampiri Adam yang masih bersimbu sambil menangis. Ayo Dam, kita pulang. Aku tahu solusinya, Dam, kata Yudi sembari membantu Adam untuk berdiri. Yudi membawa Adam untuk pulang ke rumahnya. Tidak tega rasanya bila harus membiarkan Adam seorang diri di rumahnya dalam keadaan seperti ini. Adam terus saja melamun dengan tatapan mata kosong. Selalu terucap dari mulutnya, maafkan aku, Indah. Saat menjelang pagi Adam baru bisa tertidur. Yudi membiarkannya untuk beristirahat karena dia tahu pasti sahabatnya itu begitu lelah dan shock dengan semua kejadian yang dialaminya. Jam 8 pagi, Aisyah sudah sampai di kantornya. Dia seperti mencari-cari seseorang, mungkin ke Adam. Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan yang ia lewati. Permisi, Pak. Apa Pak Adam belum datang ya? Tanya Aisyah pada seorang OB. Belum kayaknya, Bu, jawab OB itu. Makasih ya, Pak, kata Aisyah. OB itu hanya mengangguk sambil tersenyum, kemudian kembali meneruskan pekerjaannya. Nggak biasanya Mas Adam belum berangkat jam segini, gumam Aisyah lirih. Cari siapa, Neng? Tanya Dina, rekan kerja Aisyah, dengan pandangan mata menyelidik. Cari Pak Manajer ya? Tambahnya lagi. Menurut kabar sih, beliau sedang sakit, jadi gak masuk kerja hari ini, kata Dina lagi. Sakit, ucap Aisyah lirih. Tapi semalam setelah mengantarnya pulang Adam tampak baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bisa sakit? Seharian ini Aisyah nampak tidak konsentrasi. Pikirannya selalu tertuju pada atasannya itu. Ayo Dam, kita harus bertindak sekarang. Ini untuk kebaikan kamu, kata Yudi pada Adam sesaat setelah Adam bangun tidur dan mandi. Apa yang akan kita lakukan, Yud? Ke dukun? Tanya Adam. Enggak, Dam. Kita harus ke kosan Indah yang dulu, mencari jasadnya dan memakamkannya dengan layak, jawab Yudi menjelaskan. Apa? Enggak salah dengar aku, Yud? Apa kamu sudah gila? Ujar Adam tidak percaya dengan usulan Yudi. Itu satu-satunya jalan, Dam. Kita harus menyempurnakan pemakaman Indah, kata Yudi dengan yakin. Masalah kamu mau mengakui kesalahan kamu di masa lalu pada Aisyah atau tidak, itu urusan kamu, ditambah Yudi lagi. Adam tampak berpikir.
Ayolah Dam, percaya deh sama aku. Ini untuk kebaikan kalian. Pujuk Yudi. Baiklah, ini untuk Indah, anakku, dan Aisyah. Kata Adam menyetujui usulan Yudi. Adam dan Yudi bergegas pergi ke kosan yang dulu ditempati oleh Indah. Lebih kurang 1 jam mereka tiba di sana. Tanpa turun dari mobil, Adam memperhatikan rumah kos itu dengan mata yang merah menahan air mata. Kosan yang menjadi saksi bisu tragedi cinta buta dan kekejamannya itu. Kamu tunggu di sini dulu ya Dam, biar aku yang kesana. Kata Yudi yang kemudian bergegas turun menuju ke rumah kosan nomor 13. Permisi. Permisi. Yudi mengetuk pintu. Tidak ada sautan. Sepertinya kosan ini kosong. Yudi berusaha mengintip dari jendela. Terlihat sepi tanpa penghuni. Yudi segera kembali ke mobil menemui Adam. Gimana Yud? Masih kosong? Tanya Adam tanpa tidak sabar. Sepertinya kosong Dam. Dengan begitu, akan mempermudah kita mengevakuasinya. Kata Yudi bersemangat. Yudi langsung menghubungi orang yang akan membantu mereka mengangkat jenazah Indah dan seorang ustadz yang akan membantu proses pemakamannya nanti. Tidak begitu lama, orang yang akan membantu mereka sudah datang. Adam segera menunjukkan letak sumur tua itu. Agak sulit mengevakuasinya karena sumur itu lumayan dalam, tapi untung saja tidak ada airnya. Setelah bersusah payah, akhirnya jenazah Indah dapat diangkat. Adam tertunduk lemas, sembari menangis menyaksikan tubuh Indah yang hanya tinggal tulang belulang. Maafkan aku Indah, ampuni aku, ucap Adam penuh penyesalan. Sudah Adam, yang sudah terjadi tidak bisa disesali. Yang terpenting sekarang adalah kamu mau bertobat dan bertanggung jawab. Kata Yudi berusaha menenangkan Adam. Dengan langkah gontai, Adam meninggalkan tempat itu, dirangkul oleh Yudi sahabatnya. Proses pemakaman jasad Indah telah selesai dilakukan. Dengan bantuan seorang ustadz, Adam kembali tersungkur dan menangis, terseduh di pusara orang yang telah disakitinya itu. Indah, maafkan kekhilafanku. Aku menyesal Indah, benar-benar menyesal. Ratap Adam sembari memeluk nisan Indah. Sudah Adam, hari mulai gelap, ayo kita pulang. Ajak Yudi sembari mengangkat bau sahabatnya itu. Di perjalanan pulang, Adam hanya diam. Pikirannya menggema jauh entah kemana. Sesekali terlihat dia memukul-mukul kening dengan genggaman tangannya. Semoga dengan ini teror Indah akan berakhir ya Adam, kata Yudi berharap. Kalau, jawab Adam singkat. Dia tambah kurang yakin. Kamu harus optimis Dam, jangan pesimis gitu. Kita udah susah payah loh, kata Yudi menasihati. Hari sudah malam ketika mereka sampai di rumah Adam. Yudi berniat menginap untuk menemani sahabatnya itu. Mereka berbincang hingga larut malam. Sepertinya Adam tidak akan bisa tidur lagi malam ini. Biem datang membawakan 2 cangkir kopi dan sepiring pisang goreng. Dia terlihat mengantuk karena hari memang sudah malam. Biem tidur aja, sudah malam, ujar Yudi merasa kasihan. Iya mas, jawab Biem kemudian berlalu pergi. Sepertinya malam ini sudah aman. Tidak ada sedikit pun gangguan yang dialami oleh Adam. Hingga pukul 4 pagi, Adam dan Yudi baru tidur. Apakah benar-benar sudah aman? Indah, jangan Indah. Aku mohon jangan sakiti Aisyah. Dia tidak tahu apa-apa. Adam memohon sambil berlutut di kaki sosok menakutkan itu. Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Dam? Jika kau memilih Aisyah, bagaimana dengan aku? Dengan anak kita? Kata sosok itu. Indah, kita sudah berbeda alam. Tidak mungkin kita bersatu. Kata Adam berharap Indah mau mengerti. Tapi aku mencintaimu, Dam. Sangat mencintaimu. Sosok itu menangis terseduh. Tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Tapi membunuh gadis itu mungkin. Katanya dengan nada mengancam.
Jangan Ida, aku mohon, jangan. Adam berteriak. Adam, kenapa Adam? Yudi membangunkan Adam yang menjerit-jerit. Seketika Adam membuka matanya. Keringatnya mengucur deras. Nafasnya nampak tersengal. Berulang kali dia mengusap peluh yang mengalir di wajahnya. Ah, Aisyah, ucapnya dengan nada khawatir. Kamu mimpi, Dam? Tanya Yudi. Aku harus menghubungi Aisyah, kata Adam tanpa menjawab pertanyaan Yudi. Segera Adam mengambil ponsel yang tergeletak di sampingnya. Dicarinya kontak Aisyah. Kemudian dia menelponnya. Tidak aktif. Adam tampak sangat panik. Segera dia melompat dari tempat tidur dan menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja. Dengan berlari-lari, dia keluar meninggalkan Yudi yang tampak bingung. Adam mengendari mobil dengan tidak melepaskan injakan kakinya dari pedal gas. Menyusuri jalanan yang masih sepi menuju rumah Aisyah. Sesampainya di sana, terdengar cerita Aisyah. Aisyah, Aisyah. Ada memanggil-manggil dari depan pintu. Dengan sekedap tenaganya, Adam mendobrak pintu rumah Aisyah. Pintu itu pun akhirnya terbuka. Adam segera berlari masuk untuk menolong pujaan hatinya itu. Terlihat Aisyah tergeletak di lantai kamarnya. Dia tidak sadarkan diri dengan luka memar di keningnya. Aisyah, teriak Adam sembari mendekati tubuh lulang itu. Dia bingung harus berbuat apa. Untuk membopongnya, dia tidak berani. Karena Aisyah tidak mau bila disentuh seorang laki-laki. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teriak Adam. Adam bersimpuh di samping Aisyah sambil menangis dan sesekali mengusap wajahnya. Aisyah, tolong sadar Aisyah. Tolong jangan buat aku menyentuhmu, ucap Adam. Tiba-tiba Adam teringat sesuatu. Minyak kayu putih, gumamnya lirih. Segera Adam bangkit dan mencari-cari benda itu di meja rias Aisyah. Namun tidak ada. Dilihatnya tas yang biasa dibawa Aisyah ke kantor tergantung di dinding. Mungkin di situ. Ternyata apa yang dia cari memang ada di dalam tas itu. Segera Adam membuka tutup botol itu dan mendekatkannya di hidung Aisyah. Tidak lama kemudian, Aisyah membuka matanya. Ah! Teriak Aisyah begitu dilihatnya. Adam ada di sampingnya. Apa yang Mas lakukan? Tanya Aisyah sambil berusaha duduk. Enggak Aisyah, Mas gak ngapa-ngapain kamu, jawab Adam gugup. Mas berani sumpah Aisyah, Mas gak menyentuh tubuhmu, katanya lagi. Aisyah berusaha berdiri dengan berpegangan pada meja yang ada di dekatnya. Dia tampak lemas dan terhuyung, seakan hendak terjatuh. Aisyah. Adam terkejut. Dia berusaha menangkap tubuh gadis itu, tapi diurungkannya daripada dapat masalah baru. Dengan berpegangan pada meja dan lemari, akhirnya Aisyah sampai juga di tempat tidurnya. Dia duduk di sana, sembari memegang pelipisnya yang terasa sakit. Mas ambilin air hangat untuk kompres luka kamu ya, kata Adam sembari berlalu pergi. Tak lama kemudian, dia kembali lagi. Aisyah, dapur sebelah mana ya? Aisyah mengompres memar di keningnya menggunakan air hangat yang disiapkan oleh Adam. Dia tampak meringis menahan sakit. Sesekali juga dia tampak tersenyum karena atasannya yang cool itu sudah beralih profesi menjadi asisten pribadinya. Sementara Adam hanya memperhatikannya dengan wajah cemas. Gadis itu sungguh membuatnya berleguk lutut dan meletakkan keangkuhan karena ketampanan, kekayaan dan jabatannya. Ironis sekali, seorang playboy tampan dan kaya kini menjadi budak cinta. Mas Adam, sebaiknya Mas pulang aja. Aku udah gak apa-apa kok, kata Aisyah sembari meletakkan handuk kecil yang digunakannya untuk mengompres memarnya di baskom kecil berisi air hangat. Oke, kalau kamu merasa udah baikan, Mas pulang dulu ya. Iya Mas, makasih ya udah peduli sama aku, tutur Aisyah. Adam hanya tersenyum dan segera berlalu.
sembari merogoh kunci mobil di saku jeansnya, kemudian menghilang di balik pintu. "Mas," tiba-tiba Aisyah memanggilnya. "Yes." Dengan segera Adam kembali melongo ke dalam kamar. Mungkin Aisyah berubah pikiran dan menyuruhnya untuk tinggal lebih lama. "Tolong pintu yang rusak karena Mas dobrak tadi dibetulin dulu ya," kata Aisyah sambil nyengir kuda. "Pagi, Pak," sapa seorang security begitu Adam sampai di kantor tempatnya bekerja. "Pagi," jawab Adam singkat, sembari melepas kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Penampilannya sungguh mengundang decak kagum bagi kaum hawa yang memandangnya. Adam langsung menuju ke ruang kerjanya. Di atas mejanya telah menumpuk beberapa map dan surat-surat. Adam mengempaskan pantatnya di kursi. Dia tampak tidak bersemangat, apalagi dia tahu kalau Aisyah tidak masuk kerja hari ini. Sungguh kehadiran Aisyah sangat memenuhi pikirannya. Apalagi pernyataan cintanya belum mendapat jawaban. "Aisyah," gumamnya lirih. Adam terlihat memejamkan matanya, berusaha mengusir bayangan gadis itu. "Kamu belum jujur, Dam." Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Adam segera membuka matanya dan menyapu seluruh ruangan dengan pandangan. Dia tampak sedikit ketakutan. "Indah?" Adam memanggil. "Iya, Dam. Jujurlah. Aku Ika, aku dan anakmu." Terdengar suara bisikan lagi. "Indah, aku mohon jangan, Indah. Aku gak bisa," kata Adam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. "Aku akan makin sulit mendapatkan hati Aisyah nantinya," tambah Adam. "Jujurlah, kami hanya ingin diakui." Kemudian terdengar suara tangisan bayi yang begitu nyaring. Adam menutup kedua telinganya sambil menangis. "Indah, aku mohon, Indah. Jangan hukum aku seperti ini. Ampuni aku, Indah," ratap Adam. "Permisi," suara lembut yang begitu dikenal oleh Adam. "Aisyah?" Adam segera berlari ke arah pintu dan membukanya. Benar saja, gadis cantik dengan hijab berwarna biru itu sudah berdiri di depan pintu ruang kerjanya dengan wajah terkejut. "Mas Adam, kok repot-repot bukain pintu?" tanya Aisyah terheran. Yang ditanya hanya bengong seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu ada di depan matanya, sembari memeluk map di dadanya yang selalu tertutup hijab. "Mas?" Aisyah memanggil sambil melambaikan tangannya, berusaha menyadarkan atasannya itu dari lamunan. "Aisyah?" panggil Adam lirih. "Iya, Mas." "Kok kamu kerja? Bukannya Mas suruh istirahat di rumah?" kata Adam kecewa, bercampur bahagia. "Sudah baik kan, Mas? Gak betah di rumah, gak ada kerjaan?" jawab Aisyah sambil tersenyum. Duh, senyuman itu yang menghanyutkan Adam sampai ke laut. Saat jam istirahat, Adam mengajak Aisyah untuk makan di resto seafood seberang kantor. "Maaf, Mas, bukannya aku gak mau, tapi gak enak sama teman-temannya lain," jawab Aisyah. Karena sudah sering dia mendapat sindiran dari teman-teman kerjanya, terutama Dina. Sebab sepertinya Dina menaruh hati pada Adam. Kedekatan Adam dengan Aisyah membuat Dina cemburu. "Aisyah, please," Adam memohon dengan wajah mengibah. Bila sudah seperti itu, Aisyah tidak akan tega menolak lagi. Dengan berjalan kaki mereka pergi ke resto seafood itu. Adam memandang kening Aisyah yang memar karena tragedi semalam. Ingin rasanya dia mengusap luka itu atau bila perlu mengecupnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi apalah daya, mungkin pukulan menggunakan tas yang akan diterimanya. Nasib. "Aisyah, apa kamu sudah bisa memberi jawaban atas pernyataan cinta Mas sekarang? Mas benar-benar butuh kepastianmu," kata Adam setelah mereka selesai makan.
Mata Adam memandang penuh harapan. Aisyah menunduk. Dia tampak berpikir, entah jawaban apa yang akan diberikannya. Rasa suka itu memang ada, tapi dia takut kecewa untuk yang kedua kalinya. Rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang saat dia ditinggal menikah oleh kekasihnya yang ternyata telah mengambil gadis lain. Tanpa sadar air mata menitik dari sudut matanya. Aisyah, Mas minta maaf kalau Mas terkesan memaksa. Tutur Adam menyesal begitu dilihatnya. Air mata Aisyah yang jatuh menetes. Enggak Mas, ini bukan salah Mas Adam, jawab Aisyah sambil terus menitikkan air mata. Jadi, kenapa kamu menangis Aisyah? Tanya Adam. Aku masih butuh waktu Mas, tolong mengerti aku, jawab Aisyah sembari sekilas menatap wajah tampan atasannya itu. Baik Aisyah, Mas gak akan maksa. Mas akan menunggu sampai kamu siap menjawabnya, tutur Adam. Aisyah tidak dapat tidur memikirkan Adam. Bayang-bayang cinta masa lalunya selalu hadir memenuhi isi kepalanya. Pengkhianatan yang dia dapatkan sungguh teramat menyakitkan. Bahkan sekedar untuk melanjutkan hidup pun dia merasa berat. Mas Adam, jawaban apa yang akan aku beri ke Mas? Gumam Aisyah lirih. Aisyah menangis mengingat pengkhianatannya yang telah dilakukan Dava kekasihnya yang dulu. Saat pertunangan telah berlangsung, datang seorang wanita dengan perut yang besar, mengaku telah dihamili oleh Dava. Dalam sekejap mata kebahagiaan berubah jadi nestapa, sakit dan malu yang tiada terkata. Bayangan hidup bahagia hancur berkeping-keping meninggalkan luka yang menganga dan bernanah. Dan luka itu terasa bagai tersiram air garam bila tanpa sengaja harus bertemu dengan Dava dan anak istrinya. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk bangkit dari kekecewaan dan keterpurukan. Dan kini, hadir kembali seorang laki-laki yang sedikit banyak telah menyita perhatiannya. Lelaki tampan dan mapan yang menjadi atasannya dan banyak dieluh-elukan oleh wanita-wanita cantik di kantornya. Adam, nama itu kini bertahta di hatinya. Suka memang suka, dan cinta sepertinya mulai ada. Tapi rasa takut dikecewakan tidak bisa pergi dari benaknya. Mas Adam, apakah Mas benar-benar tulus mencintaiku? Apakah sudah pasti Mas tidak akan mengecewakanku? Gumam Aisyah lirih sembari menatap ke langit-langit kamar. Ungkap kebohongannya Aisyah. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga Aisyah yang membuat bulu kuduknya meremang. Siapa? Teriak Aisyah sembari mencari-cari asal suara. Kebohongan siapa? Kembali Aisyah bertanya. Namun tidak ada suara lagi. Yang terdengar hanyalah suara binatang malam yang memecah kesunyian. Dengan langkah gontai Aisyah berjalan menuju ke halte bis. Sesekali dia tampak memerisak ponselnya. Dia begitu lama setelah dia tiba di halte. Bis yang ditunggu akhirnya datang dan berhenti tepat di depannya. Tidak ada kursi kosong. Terpaksa Aisyah harus berdiri. Aisyah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Seketika Aisyah menoleh dan hampir saja dia terkena serangan jantung ketika dia melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Dava? Gumam Aisyah lirih. Buru-buru Aisyah membuang muka dan kembali memandang ke arah depan. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Dava di sini. Jantung Aisyah berdegup kencang, seolah akan melompat keluar. Mimpi apa dia semalam, sehingga harus bertemu kembali dengan Dava? Aisyah, boleh kita bicara sebentar? Tutur Dava sembari berpindah ke depan Aisyah. Matanya terlihat mengibah dan seolah masih menyimpan cinta yang begitu besar pada Aisyah. Maaf, aku gak ada waktu, jawab Aisyah sambil memandang ke arah lain. Sakit itu kembali hadir dan begitu menyesakkan dada. Aisyah, aku mohon, ucap Dava. Enggak, jawab Aisyah agak berteriak sehingga memancing penumpang yang lain untuk melihat ke arah mereka berdua. Aisyah. Sorry.
Tukas Aisyah memotong perkataan Dafa yang belum selesai. "Kiri pak," teriak Aisyah kemudian pada sopir bis. Setelah menyodorkan ongkos kepada kernet bis, Aisyah buru-buru turun. Tidak disangka ternyata Dafa ikut turun dan mengejar Aisyah yang berjalan menyusuri trotoar. "Aisyah, please Aisyah, aku ingin bicara," teriak Dafa. "Gak ada yang perlu dibicarakan lagi Dafa. Kita sudah tidak ada hubungan lagi semenjak di hari pertunangan kita dulu," ucap Aisyah sembari menahan air matanya yang hendak menetes. "Sebaiknya sekarang kamu fokus sama anak dan istrimu. Mereka membutuhkanmu," tambah Aisyah. "Aisyah, aku mohon maafkan aku Aisyah," ucap Dafa sembari berlutut di depan Aisyah. Sontak Aisyah menghentikan langkahnya. "Dafa, apa maksud kamu? Kamu sudah berkeluarga. Apa nanti kata orang yang mengenal aku? Bisa-bisa aku dibilang pelakor," kata Aisyah sambil berusaha mengingatkan Dafa. "Aku tersiksa Aisyah. Aku masih sangat mencintai kamu," ucap Dafa sembari menangis dan menggapai tangan Aisyah kemudian menggenggamnya. "Jangan sentuh aku, lepas!" teriak Aisyah berusaha melepaskan genggaman dengan Dafa. Tiba-tiba sebuah pukulan telak mengenai wajah Dafa hingga membuatnya tersungkur. Dafa berusaha bangkit sambil mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. "Jangan ganggu dan jangan sentuh Aisyah," ucap laki-laki yang memberikan bogem mentah pada Dafa. Laki-laki itu tidak lain adalah Adam. "Mas Adam?" lirik Aisyah memanggil. "Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku," bentak Dafa dengan nada tinggi. "Jika kamu berani menyentuh Aisyah, itu akan menjadi urusanku," jawab Adam dengan nada tidak kalah tinggi. Kembali Adam hendak mengirimkan kepalan tangannya ke wajah Dafa, tapi Aisyah buru-buru mencegahnya. "Sudah mas, jangan, cukup," teriak Aisyah sembari menangis. "Ayo kita pergi," ajak Aisyah pada Adam, sembari berjalan ke arah mobil Adam dan masuk tanpa disuruh. "Siapa dia Aisyah?" tanya Adam begitu mobil sudah melaju. Sesekali Adam memandang Aisyah yang tampak masih menangis. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Adam lagi. "Gak apa-apa mas," jawab Aisyah sambil menjaga air mata yang membasahi pipinya. "Siapa laki-laki itu Aisyah?" tanya Adam lagi karena merasa pertanyaannya yang kini belum dijawab. Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab. Dia bingung harus menjawab apa. Apakah harus dia katakan bahwa itu adalah mantannya yang telah mengkhianatinya? "Aisyah? Teman mas," jawab Aisyah gugup. Adam tidak berusaha menyelidiki lebih jauh. Walaupun dia tahu Aisyah berbohong, ada sesuatu yang dia tutupi. Tapi itu memang haknya. Siapalah Adam? Dia bukan siapa-siapa yang harus tahu semua tentang masalah dalam hidup Aisyah. Sesekali Adam melirik gadis di sebelahnya itu. Gadis itu masih tertunduk, sembari memainkan ujung hijabnya. "Mas Adam." Tiba-tiba Aisyah membuka suara tanpa memandang ke orang yang diajak bicara. "Iya Aisyah," jawab Adam sembari menoleh ke arah Aisyah yang masih saja menunduk. "Apa mas benar-benar serius sama aku?" tanya Aisyah masih dengan menunduk. "Apa mas tidak kelihatan serius Aisyah?" Adam balik bertanya. Dia menatap gadis itu dengan seksama, kemudian kembali fokus melihat ke jalan. Aisyah memandang Adam sekilas kemudian kembali menduduk. Dia nampak sedang menyusun kata-kata. Lama dia terdiam dan sesekali melihat keluar jendela. "Mas bisa berjanji bahwa mas tidak akan mengecewakan aku?" kembali Aisyah bertanya. "Aisyah, sebisa mungkin mas akan menjaga kepercayaan dan kesempatan yang kamu beri. Mas janji," jawab Adam meyakinkan. "Nanti saja makan siang temui aku di kantin mas," kata Aisyah. "Oke," jawab Adam sambil mengangguk.
Adam tampak serba salah di ruang kerjanya. Dia kelihatan tidak sabar menunggu jam makan siang tiba. Entah apa yang akan dikatakan Aisyah. Tapi dia yakin Aisyah akan menerima cintanya. Aisyah, gumam Adam sembari mondar-mandir, seperti setrika. Berkas dan surat-surat yang menumpuk di meja kerjanya tidak lagi dia hiraukan. Pikirannya selalu pada Aisyah. Aisyah dan Aisyah. Gadis itu sungguh membuatnya gila. Aisyah duduk di sudut kantin, sembari meminum es teh yang dipesannya. Sesekali dia melihat ke jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Adam belum muncul juga. Ingin rasanya dia mengirim pesan melalui ponsel, tapi diurungkannya. Aisyah, maaf menunggu. Tiba-tiba Adam datang dengan nafas yang turun naik. Nampaknya dia terburu-buru saat datang menemuinya. Segera dia duduk di kursi yang ada di depan Aisyah, sehingga mereka saling berhadapan. Mas Adam mau makan dan minum apa? Biar aku yang traktir, kata Aisyah. Adam tertawa mendengar perkataan Aisyah. Masa cewek yang traktir cowok? Kan aku yang ajak mas kesini, kata Aisyah sambil ikut tertawa. Oke, up to you lah, jawab Adam sambil masih tertawa. Setelah makanan yang dipesan terhidang, mereka berdua segera menyantapnya. Rasanya Adam tak sabar menunggu apa yang akan disampaikan Aisyah. Tapi dia tidak begitu menampakkannya dengan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Mas, Aisyah memanggil. Ya, jawab Adam. Yes, inilah saatnya. Semoga saja sesuai dengan yang diharapkannya. Adam memandang wajah Aisyah yang sedang menatapnya. Belum pernah Aisyah menatapnya seperti ini. Biasanya juga hanya sekilas kemudian menunduk atau buru-buru menatap ke arah lain. Mas Adam betul-betul bisa menjaga kepercayaanku? Aisyah bertanya dengan mimik wajah yang serius. Mas janji Aisyah, jawab Adam penuh keyakinan. Aku ingin mencoba hubungan ini, Mas. Semoga saja Mas tidak mengingkar janji, ucap Aisyah. Jadi maksud kamu, Mas diterima gitu? Tanya Adam seperti orang bodoh. Matanya tampak berbinar dan wajahnya berseri-seri. Aisyah hanya mengangguk sambil tersenyum. Adam terlihat sangat lucu dan tidak tampak seorang manajer pada saat ini. Wajahnya, ampun, lucu pakai banget. Terima kasih Aisyah, ucap Adam sembari mengulurkan tangannya, bermaksud menggenggam tangan Aisyah. Tapi Aisyah buru-buru menyingkirkan tangannya dari meja. Sorry, ucap Adam kemudian. Mas janji tidak akan mengecewakan kamu Aisyah, tambahnya lagi. Kebahagiaan dirasakan pasangan yang baru saja jadian ini. Sejauh ini tidak ada kendala yang mereka hadapi. Tiba pada suatu malam, saat Adam mengantar Aisyah pulang, tiba-tiba sosok Indah duduk di jok belakang mobilnya sambil manggu seorang bayi. Karena terkejut, Adam menginjak rem dengan tiba-tiba, sehingga membuat Aisyah hampir terbentur kaca mobil karena tidak memasang sabuk pengaman. Ada apa mas? Tanya Aisyah terkejut. Adam terus melihat ke belakang tanpa mengindahkan pertanyaan Aisyah. Wajahnya tampak pucat dan beringat. Mas? Aisyah kembali memanggil Adam yang tampak ketakutan. Akui aku dan anakmu, Dam. Itu permintaanku, kata sosok Indah. Aku gak bisa Indah, jawab Adam terbata. Mas, apa maksudnya mas? Indah siapa? Aisyah mencecar dengan pertanyaan. Dia ikut melihat ke belakang karena dari tadi Adam selalu melihat ke arah belakang. Akui aku dan anakmu, Dam, kembali sosok Indah berkata. Aku Adam terbata. Mas, ada apa sebenarnya mas? Aisyah semakin penasaran. Dia yakin ada yang dirahasiakan darinya. Adam menyimpan sesuatu yang tidak diketahui olehnya.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.